Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru gabung di channel Cece Tarot. Salam kenal buat kalian semua ya. Oke, hari ini saya akan membantu membacakan energi orang yang sedang kamu fokuskan. Semoga pagi ini, pergantian tahun ini, semoga kalian mengawalinya hari-hari dengan kebahagiaan ya. Dan semoga di pergantian tahun ini kamu semuanya sukses ya, baik karir, keuangan, dan percintaan kamu ya, amin. Oke sahabatku, barangkali kalian hari ini ingin mengetahui energi orang yang sedang kamu fokuskan. Oke, saya bantu akan membacakan dengan kartu ceki ya. Oke, silakan merapat bagi yang suka dengan pembacaan kartu ceki ya. Bagaimana kondisi dia di sana di saat sekarang ini ya? Bagaimana kondisi dia di sana saat sekarang ini ya? Oke, ada 3 yang mau minta dibaca ya. Berarti di sini nih tadi yang nomor 1 ya. Ternyata dia di sana banyak overthinking. Kenapa ini kok overthinking? Oke. Overthinking, oke. Kedua, karena dia punya cita-cita yang sangat tinggi tetapi belum juga kesampaian ya, oke. Dan di sini ternyata cita-cita yang sangat tinggi belum kecapean. Ternyata berkaitan dengan entah apa ini, kita baca lagi ya. Dia overthinking, cita-citanya tinggi, tidak kesampaian sehingga dia mencari solusi bagaimana minta bantuan kepada orang yang lebih dituakan untuk memberi masukan. Kenapa sih aku kok kepingin sukses kok selalu cuma ini saja ya, sehingga dia bete ya. Dia minta solusi kepada orang tua bisa yang dituakan, bisa orang tuanya sendiri, bisa curhat kepada orang yang dituakan, mungkin pamannya atau siapapun, saudaranya dan lain-lain yang lebih dituakan. Dia curhat kepada mereka, kenapa ya pekerjaanku atau hidupku kok landai-landai saja seperti ini saat meninggalkan kamu gitu ya. Jadi dia curhat kepada orang yang lebih dituakan. Kalaupun ada tetangga yang mungkin lebih dipercaya dia curhatnya, kenapa ya pekerjaanku kok biasa-biasa saja. Kemudian aku berusaha meninggalkan pasanganku, tapi setelah meninggalkan pasanganku, kenapa ya kok hidupku landai-landai biasa saja. Aku kemarin menggebu-gebu bagaimana caranya aku meninggalkan pasangan aku. Aku berharap lepas, bagaimana bisa sukses. Ternyata pada kenyataannya tidak bisa sukses. Itulah yang membuat aku bete banget gitu ya. Nah, sudah terlanjur aku dengan orang lain, aku merasa malu di mana aku tidak sukses, di mana aku menggebu-gebu sekarang dengan orang lain. Aku pikir sukses, ternyata belum juga ada pendapatan yang maksimal, belum ada masukan yang banyak, sehingga aku juga khawatir berkaitan dengan masa depan aku. Nah, curhatnya seperti itu. Itulah energi dia, bahwa dia hari ini banyak curhat kepada teman-temannya, kepada saudaranya berkaitan dengan kehidupan dia setelah meninggalkan kamu ya. Dan dia bingung, kenapa ya aku meninggalkan dia atau aku mengabaikan dia sekarang ini. Justru sekarang aku belum mendapatkan uang besar, dan yang aku dapatkan cuma uang-uang kecil saja, sehingga dia rasanya kecewa banget sekarang ini. Dan dia bingung ya, bagaimana solusi untuk bagaimana memecahkan permasalahan kehidupan dia, bagaimana ekonominya bisa bagus, bagaimana kondisi dia ini bisa
ini ya bisa bagus. Ini yang membuat dia merasa apa ya, sekarang ini sepertinya ada halangan, di mana halangannya adalah di saat hatinya dan perasaannya tidak sama ya. Di saat hatinya dan perasaannya tidak sama, hatinya ada di kamu tetapi badannya ada di orang lain. Itu yang membuat dia ini merasa terhalang. Gimana nih caranya mengatasi masalah dia ya. Dia yang diinginkan kamu tapi yang ada orang lain. Itu yang membuat dia kecewa. Dan hari ini dia betul-betul masih taraf ekonominya biasa-biasa saja. Ada sebagian yang kantong bolong. Itulah dia sekarang ini ingat kamu ya. Di saat dengan kamu itu merasa nyaman, merasa asik gitu ya. Dan ternyata sekarang setelah tidak ada kamu, pikirannya semakin rumit ya. Karena apa? Karena satu faktor ekonomi. Terutama di sini dia yang di sana menikah dengan orang lain ya. Ini yang menjadi pemicu kenapa dia ini sangat ketakutan masalah ekonomi ya. Ya mungkin saja 1 bulan dia cukup untuk kebutuhan pasangannya saja ya. Dan untuk beli-beli sesuatu yang kiranya halal besar, dia ini lagi kerja keras mencari solusi itu, tetapi sampai hari ini belum juga dia dapatkan. Itu yang membuat dia kecewa. Bagi yang single juga sama, karena kebutuhan mungkin saja di saat meninggalkan kamu, kebutuhan keluarga, mungkin orang tua, yang membuat dia ini kerja keras untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya atau saudaranya, yang berdampak kepada dia sendiri ini kebingungan ya. Aku sudah lakukan nih segala cara kesana kemari, gimana nih caranya bisa ada uang lebih agar dia bisa beli sesuatu ya. Terutama di sini kalau orang gengsi itu, untuk menutupi gengsinya itu biasanya ya, kalau mungkin kamu punya mobil, dia kepengen punya mobil. Kamu punya sepeda, dia kepengen punya sepeda. Kamu mungkin punya apa gitu, dia kepengen punya apa. Nah ini ya, kayak orang itu gimana caranya berpikir positif, dia menyaingi kamu secara positif ya. Ya baguslah, ini persaingan positif ya. Tapi kembali lagi dia ini kondisinya sekarang ini betul-betul sensitif banget ya untuk hari-hari ke depan ini ya. Karena dia lagi mengejar finansialnya ya. Oke, itulah kondisi dia saat ini. Semoga bisa membantu pencerahan ya. Oke, saya ambil lagi sekarang untuk kartu berikutnya. Oke, dia ini sekarang ini bingung ya. Bingung di mana ini sebetulnya di dalam perasaan dia ini dulu-dulu tidak ingin meninggalkan kamu, tetapi masih ada ini ya, tidak ingin meninggalkan kamu. Mungkin kamu tidak ada restu dengan orang tua, atau dia ini mengikuti apa ya, mengikuti arahan teman-temannya, kamu nggak usah sama itu, nggak usah sama ini itu gitu ya. Jadi masukan-masukan yang merancaukan pikiran dia itu seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Itulah yang membuat dia kebingungan sekarang ini ya. Jadi kayak ada masukan dari teman-temannya, tetangganya, alah nggak usah sama itu, enakan cari aja yang lain begitu ya. Yang mungkin lebih dan lain-lain dan lebih lain-lain gitu ya. Itu yang membuat pikiran dia kacau ya. Dia lebih mengikuti perasaan atau petunjuk daripada masukan orang lain. Atau mungkin karena orang tuanya tidak setuju, itu bisa juga karena dia ini sebetulnya sayang kamu ya, sebetulnya sayang kamu, cinta kamu, hanya karena banyak masukan. Ada sebagian yang dapat masukan dari orang lain, itu yang mengakibatkan dia tidak bisa betul-betul berkomitmen dengan kamu. Itulah kenapa dia pilih kabur dari kamu, kemudian pilih mengghosting kamu, pilih dia diam, ketemu kamu tapi diam, kamu cari di rumah diam, cari di kantor diam.
Kemudian dia di luar juga intinya tidak mau mengklarifikasi ya. Aku ini nggak seneng sama kamu, aku tidak cinta sama kamu. Itu kalau ada orang yang egonya tinggi, tidak berani mengatakan demikian, jadi tiba-tiba kabur aja langsung menikah dengan orang lain tanpa klarifikasi, dia diam gitu ya. Kenapa kamu meninggalkan aku? Dia tidak memberi jawaban, langsung kabur, nikah dengan orang lain. Nah itu ya. Atau dia mengghosting tanpa tanpa mengghosting kamu itu tanpa kata-kata ya. Pokoknya di ghosting aja ya. Dia juga seneng kamu, juga dia masih berat orang lain. Nah itu ya. Itu juga bisa. Dan dia ini lebih banyak lebih banyak kebingungan atas dirinya, apa yang dia lakukan. Jadi antara hati, perasaan dan jiwanya itu tidak sinkron. Itu yang membuat dia ini kebingungan ya. Sehingga dia menjalani hidupnya dia itu lebih banyak tidak happy. Tapi karena orang itu boleh dikata itu orangnya itu enjoy ya, orangnya enjoy. Dan kalau orang bilang itu ndablek gitu ya. Nah kalau bahasa Jawa orangnya ndablek gitu ya. Ini jadi orangnya ini enjoy, slow gitu ya. Jadi dia sensi juga nggak kelihatan karena dia itu diem gitu ya. Dia ini orangnya sebetulnya masih sayang banget sama kamu ini, sayang banget sama kamu, tapi ya itu kembali lagi dia itu orangnya diem, slow, jadi kamu bingung menyikapi ya. Kamu lebih banyak suudon aja ya, bilang begini, aduh kenapa sih ini dia kok cuek banget, kenapa sih dia kok jutek banget, kenapa sih dia diem, kenapa sih ndak klarifikasi, kenapa sih ghosting. Nah karena dia ini tipe orang yang tidak bisa menyampaikan hati ya, menyampaikan hati dan perasaannya. Itulah kenapa dia seperti ini ya. Inilah kondisi hati dia sehingga saat kamu lihat video ini dia banyak males-malesan ya, banyak yang males-malesan di sana ya. Jadi kalau ada orang mungkin di sekeliling dia ada orang cerewet bawel itu dia langsung aduh berisik sana gitu ya. Jadi kayak orang itu sensi, atau kalau dia itu bisa bicara, kalau tidak bisa bicara itu dia, kalau ada orang cerewet, tetangga, teman, atau siapapun, itu ditinggal pergi gitu saja ya. Karena dia nggak suka dengan keramaian, nggak suka berisik, nggak suka dengan perdebatan, tidak suka dengan pertengkaran. Jadi dia suka sendiri, menyendiri, sepi kayak gitu. Jadi angan-angan dia itu kepingin happy, kepingin slow, kepingin nyaman, kepingin relax. Karena betul-betul dia ini tidak bisa menikmati hidup secara betul-betul terbuka ya. Jadi banyak rahasia di dalam hatinya yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Itulah kondisi dia sekarang ini ya. Di saat pergantian tahun inilah hati dia ya. Oke, inilah nama-nama orang yang sedang kamu fokuskan. Siapa tahu ada energi yang resonate buat kalian ya. Minta maaf kalau suaranya ini seperti ini karena ini readingannya pagi banget. Jadi ya Cece selalu setia dengan kamu. Walaupun setengah ngantuk-ngantuk ya, saya bikinkan readingan buat kalian biar kalian happy ya sayang. Tetap semangat dan tetap selalu berpikir positif, lakukan kebaikan ya. Jangan ada dendam, jangan ada kekecewaan, maafkan dia. Dengan kamu memaafkan, semua tentang kehidupanmu akan lebih menjadi positif. Pastinya nanti ada yang bilang begini, Cece, aku kok suruh memaafkan, dia itu sudah bikin bete aku loh, sudah menyakiti aku loh, sudah bikin aku jengkel loh, sudah menyakiti aku yang ini ya.
yang luar biasa, Cici, kenapa aku suruh memaafkan. Nah ini ya, jadi kayak orang gimana ya, sudah ini kok suruh memaafkan, gimana sih Cici gitu. Ada V-nya double ya. Di sini ada M, ada V, kemudian ada O, kemudian ada N, ada Y, ada I double ya. Oke. Ada A, K double, ada D, kemudian ada E, ada V mana tadi ada ya? Enggak ada ya. Oh ada ini ya, ada V kuat ya. Ada R, kemudian ada P, kemudian di sini ada T. Oke, T ya, gak kelihatan, nanti ada yang komplain CC enggak kelihatan gitu ya. Oke, ada W, kemudian ada B, ada nggak ya? Enggak ada ya. Oke, B ya. Oke. Ada H, dan di sini ada C ya. Oke, C dan N. Oke. N dan C. Oke, sahabatku, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan. Inilah energi dia, orang yang sedang kamu fokuskan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di pergantian tahun, semoga menjalani pergantian tahun ini, di awal pergantian tahun ini, semoga kalian semua dalam kondisi sehat, dan semoga sukses dalam karir, keuangan, dan percintaan kamu. Tetap sabar, lakukan kebaikan, jangan ada dendam, maafkan dia, dan selalulah berpikir positif. Insya Allah nanti kalian semua akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang selalu dalam lindungan Tuhan karena kebaikan-kebaikan kamu ya. Pasti segala sesuatu yang kamu tanam baik akan mendapatkan kebaikan. Cece, gimana sih Cece, aku kok suruh memaafkan, dia itu sudah bikin sengsara hidupku. Oke, Cece tahu, tetapi kalau kamu mau berpikir positif, yakinlah semua apa yang menjadi ini ya, cita-cita kamu mesti akan diserahkan Tuhan karena kamu berpikir positif ya. Jadi hilangkan kegalauan, jangan hilangkan kamu mengeluh gitu ya, tetap berpikir positif saja ya. Dengan mengeluh maka akan menutup rezeki, karena dengan mengeluh kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi semakin kamu berpikir positif maka akan kamu dapatkan banyak berkerahan ya. Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda semuanya ya. Salam dari Cece, bye-bye.